Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati rekan-rekan panitia, dan yang saya hormati para audiens. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam forum konferensi edukasi. Perkenalkan, saya Sela Femi selaku pembicara edukasi pada hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menyentuh, yaitu tentang mengenali, mencegah, dan mengatasi bullying di sekolah. Nah, kita akan memulai tentang mengenali bentuk-bentuk bullying di sekolah, yaitu bullying merupakan sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang dengan tujuan menyakiti orang lain, secara fisik, verbal, sosial, atau bahkan melalui dunia maya. Di lingkungan sekolah, bullying dapat menjadi masalah serius yang merusak suasana belajar dan kesejahteraan psikologi siswa. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk bullying yang sering terjadi di sekolah. Yang pertama ada bullying verbal. Nah, contohnya seperti mengejek, mencemooh, memaki, menghina nama orang tua, agama, ras, atau kondisi fisik seseorang. Nah, yang kedua itu ada bullying fisik. Nah, biasanya ini seperti mendorong, memukul, menendang, menjambak, mencubit, atau merusak barang milik orang lain. Nah, yang ketiga itu ada bullying sosial atau relasional. Misalnya ini seperti kita mengucilkan teman, tidak mengajaknya bermain, mengatur teman agar menjauhi seseorang. Selanjutnya ada cyberbullying. Nah, bully yang satu ini terjadi melalui media digital seperti media sosial, game, atau chat. Nah, contohnya ini seperti menyebarkan rumor yang tidak benar ataupun hoax. Nah, di sini juga cyberbullying juga mengejek seseorang di grup, mengedit foto orang tanpa izin, atau memposting penghinaan. Nah, berikut ini bentuk-bentuk dan contoh bully yang terjadi di sekolah. Dari sini kita dapat mengenali berbagai macam bentuk bully yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini menjadi langkah awal yang sangat penting agar siswa, orang tua, atau guru dapat merespons secara tepat dan cepat. Selanjutnya ada faktor penyebab bullying. Nah, fenomena bullying tidak muncul secara tiba-tiba. Ada sejumlah faktor yang menjadi latar belakang terjadinya perilaku ini, seperti lingkungan keluarga yang keras. Nah, di sini anak sering mendapatkan kekerasan verbal atau fisik. Di rumah cenderung melampiaskan tekanan itu kepada teman sebayanya. Hal ini terjadi karena rumah seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk anak. Namun, ketika justru menjadi sumber ketakutan dan tekanan, anak akan mencari pelampiasan di luar. Dalam banyak kasus, mereka dapat meniru pola kekerasan yang mereka lihat atau alami, sehingga membentuk perilaku agresif terhadap orang lain, terutama teman sebayanya. Nah, yang selanjutnya itu ada budaya sekolah yang permisif. Nah, di sini jika guru atau sekolah tidak tegas terhadap tindakan perundungan atau bullying, siswa akan merasa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Contohnya, seorang siswa sering mengejek temannya karena penampilannya, seperti warna kulit ataupun bentuk tubuh. Teman-teman lainnya ikut tertawa, dan guru melihat kejadian ini hanya diam lalu menganggapnya sebagai candaan biasa. Karena tidak ada teguran atau sanksi dari pihak sekolah, perilaku ini terus berulang kali dan dianggap hal yang normal. Bahkan korban merasa tidak berdaya karena tidak ada yang membelanya, sementara pelaku merasa tindakannya ini tidak salah. Selanjutnya ada kurangnya pendidikan karakter dan empati. Nah, di sini tanpa bimbingan emosional dan sosial yang cukup, siswa akan sulit memahami dampak perbuatannya terhadap orang lain. Kemudian ada pengaruh media. Tayangan yang mengandung kekerasan atau perundungan dapat memberikan contoh negatif bagi siswa. Contohnya, seorang siswa sering menonton tayangan hiburan atau video di media sosial, yang dimana video tersebut menampilkan aksi saling ejek, hinaan, atau kekerasan fisik, yang dikemas sebagai lelucon. Nah, di sini, karena sering terpapar konten seperti itu, siswa tersebut meniru perilaku serupa di lingkungan sekolahnya. Misalnya, mendorong temannya secara kasar, lalu tertawa.
dan mengejek secara terus-menerus sambil berkata hanya bercanda. Nah, yang ketiga itu ada dampak bullying bagi korban dan lingkungan sekolah. Nah, dampak bullying ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga menciptakan atmosfer yang tidak sehat di lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada dampak terhadap korban. Korban akan merasa takut, cemas, tidak nyaman saat berada di sekolah. Kemudian, prestasi akademiknya akan menurun akibat gangguan konsentrasi. Kemudian, korban akan menarik dirinya dari pergaulan, tidak ingin berkumpul dengan teman-teman, serta mengalami depresi atau bahkan memiliki pikiran untuk menyakiti dirinya sendiri. Selanjutnya ada dampak terhadap pelaku. Pelaku cenderung mengalami kesulitan sosial dan emosional, beresiko menjadi pelaku kekerasan yang lebih besar di masa depannya. Nah, selanjutnya itu ada dampak terhadap lingkungan sekolah. Contohnya seperti suasana belajar tidak kondusif, munculnya rasa saling curiga antar para siswa, serta menurunnya kepercayaan siswa terhadap guru dan sekolah sebagai pelindung mereka. Nah, yang keempat itu ada strategi pencegahan bullying di sekolah. Mencegah bullying harus dilakukan secara sistematis, tidak hanya mengandalkan guru BK, tetapi melibatkan semua elemen sekolah. Contohnya itu seperti pendidikan nilai dan karakter sejak dini. Sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dalam semua mata pelajaran, termasuk melalui kegiatan pembiasaan seperti menyapa, memberi salam, dan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Kemudian ada program anti-bullying. Sekolah dapat mengadakan kampanye seperti adanya hari tanpa bullying, lomba poster, drama, atau membuat video pendek yang melibatkan siswa tentang materi bullying. Kemudian ada sistem pelaporan yang aman dan rahasia. Sekolah harus menyediakan kotak pengaduan atau platform digital yang memudahkan siswa melaporkan tanpa takut diintimidasi. Selanjutnya ada melatih guru dan staf sekolah. Di sini seluruh tenaga pendidik mampu mengenali sinyal awal bullying dan tahu bagaimana menangani kasus dengan pendekatan yang tepat. Nah, yang terakhir itu adanya penanganan kasus bullying. Jika bullying sudah terjadi, maka langkah-langkah yang harus ditangani harus dilakukan secara cepat, adil, dan mengutamakan pemulihan. Yang pertama itu melindungi korban dan memberikan dukungan psikologisnya. Nah, di sini konseling harus dilakukan secara profesional dan korban harus merasa aman berada di lingkungan sekolah. Kemudian ada pembinaan kepada pelaku. Pendekatan edukatif lebih disarankan daripada sekedar hukuman yang melibatkan orang tua dalam proses pembinaan. Kemudian ada mediasi dan rekonsiliasi, yang dimana dalam beberapa kasus, proses dialog dan pemulihan hubungan antar siswa sangat penting untuk mencegah dendam atau konflik yang berkepanjangan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan dokumentasi kasus, yang dimana sekolah perlu membuat laporan dan tindak lanjut agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Bapak dan Ibu serta audiens sekalian, demikianlah penyampaian edukasi mengenai materi, mengenali, mencegah, dan mengatasi bullying di sekolah. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, bullying adalah musuh bersama dalam dunia pendidikan. Untuk mengatasinya, kita perlu membangun budaya sekolah yang peduli, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan rasa empati. Saya mengajak semua pihak, guru, siswa, orang tua, dan seluruh warga sekolah untuk bekerja sama menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan setiap individu. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi tindakan nyata di lingkungan sekolah kita masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.